Dengan demikian, saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kamu ini menginginkan reformasi Al-Quran. Mbak, kamu tahu gak sih Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah loh, firman Tuhannya umat Islam. Dan yang lebih gak masuk akal lagi, kamu meminta reformasi itu kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Mbak, gue bilangin ya, kamu ini adalah orang yang selalu berkoar-koar tentang toleransi, perdamaian. Kamu selalu mengatakan itu yang saya imani, itu yang saya yakini. Sama! Al-Quran itu adalah yang diimani oleh umat Islam. Dan Al-Quran itu bukan milik Kementerian Agama. Al-Quran itu adalah milik seluruh umat agama Islam di muka bumi. Dan kamu minta reformasi ayat Al-Quran kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Mbak, kenapa sih gak ngurusin agama kamu sendiri aja? Kenapa harus nyentuh-nyentuh agama orang lain? Kamu nih lama-lama blunder, tau gak sih? Nih aku kasih tahu lagi ya, Injil dan Taurat itu di Islam ada. Kita, umat Islam, mengimani juga adanya kitab suci sebelum adanya Al-Quran. Kitab suci itu dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Setelah itu, dari Zabur, Taurat, Injil, terus dibelokkan oleh kaum-kaum Bani Israel. Makanya itu ada Nabi Muhammad untuk membenarkan adanya Al-Quran, untuk membenarkan sekaligus menutup kitab-kitab suci. Makanya kenapa Injil dan Taurat itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak mengimani adanya Nabi setelah Nabi Isa, itu iman kamu. Jangan otak-atik iman orang lain. Apalagi minta reformasi kitab agama lain kepada Kementerian Agama. Mbak, yang kamu minta reformasi itu adalah firman Tuhan. Kemanapun kamu pergi, kalau kamu nyari Al-Quran ya, ke pelosok dunia manapun, Al-Qurannya tetap bakal sama, gak pernah berubah. Al-Quran itu tidak pernah direvisi. Dan kamu berani-beraninya minta reformasi ayat suci Al-Quran. Kami umat Muslim tidak pernah meminta reformasi Alkitab kamu. Yang merevisi Alkitab kamu sendiri adalah umat kamu. Jadi kenapa kamu harus ngotak-ngatik kitab Al-Quran? Kenapa? Kamu bicara toleransi. Toleransi adalah membiarkan. Ya sudah, bahas ranahmu sendiri. Kamu bahas perdamaian. Kamu bicara seperti ini, meminta reformasi kitab suci orang lain. Apa itu tidak memecah belah? Ini menginginkan reformasi Al-Quran. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Shalom semua, damai surgawi dari Sang Bapa menyertai kita sekalian dan turun atasmu. Wanita muda dan cantik ini merupakan salah satu wanita yang salah memahami berkaitan dengan surat terbuka saya kepada Kementerian Agama mengenai ayat-ayat Injil yang digunakan di dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Di mana beliau menyimpulkan bahwa saya meminta Kementerian Agama untuk mereformasi kitab suci mereka. Hal ini merupakan kesalahan dalam daya tangkap, di mana saya meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Sehingga reformasi yang saya maksudkan adalah agar ayat-ayat kitab suci dalam keyakinan kami tidak digunakan untuk mendukung tafsir keyakinan lain. Karena bagaimanapun ayat-ayat Injil dalam kekristenan hanya dimengerti oleh kalangan kami sendiri, bukan malah ditafsirkan berbeda dengan penafsiran kami. Dan tentu hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Sedangkan di sisi lain ada asumsi teologi yang menyatakan bahwa kitab Taurat dan juga kitab Injil telah dipalsukan. Yang menjadi pertanyaan saya, lantas mengapa yang sudah dipalsukan masih tetap digunakan di dalam tafsir tertentu? Bukankah seharusnya yang palsu tidak dapat digunakan untuk mendukung tafsir yang dianggap sebagai sebuah kebenaran? Artinya kitab Taurat dan juga kitab Injil yang dipalsukan itu bukanlah Injil dan juga Taurat yang dipegang kekristenan saat ini. Karena yang dipalsukan merupakan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan fakta bahwa Torah atau Taurat dalam kekristenan bukanlah yang diturunkan kepada Nabi Musa, melainkan yang ditulis Musa dan dilanjutkan oleh Yosua. Dan Injil yang diyakini kekristenan bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, melainkan kitab Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul, karena Yesus Kristus tidak pernah membawa kitab. Sehingga hal ini berarti kitab Taurat dan juga kitab Injil yang harus Anda yakini dalam rukun iman Anda bukanlah
Taurat dan juga Injil yang kami yakini dalam kekristenan. Karena kami tidak pernah meyakini bahwa Taurat dan juga Injil itu merupakan kitab yang masing-masing diturunkan kepada Musa dan juga Isa. Karena baik Taurat dan juga Injil merupakan kitab yang dituliskan langsung oleh Musa dan juga para murid Yesus yang kemudian dikumpulkan menjadi Injil sinoptik, bukan yang diturunkan secara langsung. Lantas, jika Taurat dan Injilnya juga merupakan dua hal yang berbeda, lantas mengapa masih menggunakan ayat di dalam Injil kami dan Taurat kami untuk mendukung atau digunakan dalam tafsir tertentu? Dan bukankah untukmu agamamu dan untukku agamaku? Lalu jika demikian, dalam hal apa argumentasimu akan dibenarkan? Atau bagaimana jika Anda diperhadapkan ketika ayat-ayat kitab sucimu kami gunakan untuk mendukung tafsir Trinitas atau mendukung keilahian Yesus Kristus? Bukankah kamu tidak sepakat dengan tindakan tersebut? Lalu mengapa hal tersebut tidak berlaku dalam sikap kami? Oleh karena itu, surat terbuka yang saya tujukan tidak lain hanya bertujuan untuk menciptakan kekondusifan di antara kita untuk tidak saling memperdebatkan. Karena bagaimanapun Injil dan Taurat yang kalian yakini bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Karena Injil dan Taurat yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Taurat yang diturunkan kepada Musa. Sedangkan Injil dan Taurat yang kami yakini adalah Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul Yesus Kristus dan Taurat yang dituliskan oleh Musa dan juga Yosua. Inilah perbedaan kita, dan saya selalu menekankan perbedaan agar selalu saling memahami di dalam kerukunan umat beragama. Tuhan memberkati dan damai dari Sang Raja menyertai kamu sekalian. Salam Kristus Raja. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Shalom semua. Hai Elia, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sekali buat kamu sudah menanggapi video aku. Sekaligus ini buat menjawab teman-teman yang bilang kalau misalnya aku tidak menonton videonya Elia sampai habis. Kalau videonya masih ada, itu tersimpan rapi di simpanan video TikTok ya, yang warna kuning. Itu ada karena kenapa aku simpan? Biar aku gampang untuk bolak-balik ke video itu untuk nonton ulang dan nonton ulang. Aku ngerti kok maksudnya Elia, dia itu tidak menginginkan adanya ayat Injil ataupun Taurat di tafsiran Al-Quran kami. Tafsiran ya kak, bukan ayat, jangan sok tahu. Oke, mari aku jelaskan. Mari kita buka surat Al-A'raf 157. Di sini ada kata-kata fit Taurati wal Injili. Itu ayatnya ya, itu ayatnya, belum tafsirannya. Sebelum kita ke tafsirannya, kita buka dulu arti dari Al-A'raf 157. Ini artinya orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ini adalah arti dari Al-A'raf 157 ya. Sebelum itu aku mau jelasin lagi bahwa ini adalah penjelasan dari Al-Quran. Dijelaskan berdasarkan arti dan ayat-ayat Al-Quran. Yang bisa menafsirkan Al-Quran itu bukan orang sembarangan. Kalau misalnya penafsiran itu salah, pasti sudah diprotes oleh ulama-ulama. Penjelasan terhadap Injil dan Taurat itu dijelaskan dalam tafsir tahlili. Jadi kalau misalnya di Kemenak itu ada dua tafsir ringkasan Kemenak dan juga tafsir tahlili. Nah, yang dipermasalahkan itu adalah tafsir tahlili yang poin kedua. Ini di sini ada dalam Taurat itu Kejadian dan Ulangan, dan dalam Injil itu Yohanes. Lah, kenapa disertakan ayat Injil dan Tauratnya? Karena ini Allah nih udah bilang nih, Allah itu udah berfirman nih, kalau misalnya itu tuh tertulis dalam Injil dan Taurat. Pembuktiannya di mana? Ya pembuktiannya di tafsirnya seperti ini. Tapi kak, nggak ada tahu di Injil. Oke, kita buka ke tafsir ringkasan Kemenak, sudah dijelaskan. Dalam ringkasan Kemenak sudah dijelaskan, dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka hingga kini, walaupun sebagian besar telah mereka hapus, dan yang ada sekarang hanya secara tersirat. Nah, sekarang kita bicara logika nih. Kalau misalnya kalian tidak menginginkan adanya ayat Injil dan Taurat itu di dalam tafsiran ataupun Al-Quran, berarti kalian harus merubah ayatnya. Tidak ada kata Injil dan Taurat, maka itu tidak akan dibahas. Padahal yang menyebutkan kedatangan Nabi Muhammad itu tertulis di dalam Injil dan Taurat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Elia, kamu kan meyakini bahwa Yesus dan juga Nabi Isa kami itu berbeda. Kita tarik garis besarnya adalah kalau misalnya kamu meyakini itu, maka Injil yang diyakini oleh agama Islam adalah Injil yang dibawa oleh Nabi Isa kami, yang tidak kamu samakan dengan Yesus kamu. Berarti jelas berbeda kan? Garis besarnya seperti itu kan logikanya?
Kamu menjelaskan di agama kamu itu bahwa Taurat dan Injil, ya kalau Taurat itu tidak dibawa oleh Nabi Musa dan Injil itu tidak dibawa oleh Nabi Isa. Tapi kalau misalnya di agama kami, Taurat itu dibawa oleh Nabi Musa dan Injil itu dibawa oleh Nabi Isa. Kalau misalnya perspektifnya itu sudah berbeda, kenapa harus dipermasalahkan? Kan kita bicara toleransi. Kalau boleh jujur, aku sendiri tidak menutup mata bahwa aku tinggal di Indonesia dan aku hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda-beda keyakinannya. Bahkan sahabat aku, teman aku, orang terdekat aku, semuanya banyak banget yang beda agama sama aku. Gimana cara kita menyikapi perbedaan? Kalau aku penasaran dengan agamanya mereka, aku tanyakan kepada mereka. Tapi setelah mereka menjawab, aku hanya menganggap itu sebagai ilmu pengetahuan, tidak untuk hal yang aku perdebatkan. Begitupun sebaliknya, kalau mereka menanyakan agamaku, aku akan menjawab, dan itu pun dihargai oleh mereka sebagai ilmu pengetahuan, bukan hal yang didebatkan. Nah, konteks dari konten yang kamu bikin kemarin, yang akhirnya aku stitch itu, adalah kamu menyampaikan bahwa tafsiran itu dapat membawa perpecahan, dapat merubah teologi. Saran aku adalah, daripada kamu langsung mengklaim, lebih baik kamu mencari tahu dulu. Kamu tanyakan, karena kan sekarang lagi banyak banget ulama-ulama dan petinggi agama Islam yang sedang melihat kamu nih. Aku yakin kalau misalnya Elia mau bertanya terlebih dahulu, kamu akan mendapatkan jawabannya tanpa harus kamu mengklaim dan menyuruh untuk reformasi. Begitu ya.